Sejak kecil, wanita bernama Enggi Nabila kerap mengalami gangguan pelik yang disangka sebagai masalah seperti psikosis ataupun halusinasi. Namun, apabila dia membuat ujian saringan psikiatri secara berulang kali, kewarasannya disahkan baik-baik sahaja seperti orang normal. Siapa sangka di sebalik semua itu, Enggi rupanya didambakan oleh sejenis makhluk halus. Semuanya bermula sejak kali pertama dia datang haid pada usia 11 tahun. Barang rumah mereka kerap lesap dan hanya ditemui di tempat lain. Entiti mistik itu seakan-akan tidak benarkan Enggi menjauh darinya. Lebih menyeramkan, apa sahaja kemahuan akan direalisasikan oleh si syaitan ini walaupun ia cuma terlintas di fikiran Enggi. Nah, ini waktu sandalnya nyangkut, sandal guru ngaji aku nyangkut itu ada di sini. Di sini, padahal si ibu guru ngajinya itu naruh sandalnya itu di ujung sana tuh. Tuh di ujung situ. Nah, ini yang biasanya orang takutin kalau ke rumah itu ini. Entah kenapa dia emang mencuri perhatian ya. Nah, terus dulu ini itu dicabut patungnya karena nggak dibolehin sama yang bantu untuk ada patung kayak gini-gini ornamen itu nggak adain dulu. Tapi karena sekarang gue udah pindah, jadi diadain lagi. Nah, ini salah satu coretan yang masih ada. Tapi udah lupa ini apaan ya artinya. Nah, ini di kamar aku. Ini itu dulu ada tulisan kayak bintang gitu loh. Pokoknya ada bintang sama ada tulisan apa gitu, lupa. Nah, dulu di pintu ini tuh juga banyak tulisan, cuma sekarang juga udah dihilangin mungkin ini ya. Dulu tuh di sini ada tulisan maaf banyak banget. Nah, ini yang masih ada sampai sekarang belum dicat lagi. Ini tulisannya maaf, ini juga maaf. Terus tulisan maaf tuh banyak. Dulu di sini juga ada ya, cuma ini enggak. Baru dicat ulang nih, masih bagus. Ini dapur tempat waktu ada masak pancake, jadi dia masaknya di sini. Ini semua itu full sama terigu, sama telur, bla 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 bla. Dia masaknya di situ. Nah, tuh gue lari dari sana tuh. Nah, ini kolamnya tempat ditemuin handphone orang-orang yang tercebur dengan pemandangan yang ya bisa dilihat sendiri. Di tempat KTP ketemu, tempat handphone ketemu, tempat sering deh pokoknya ada yang kejebur. Ini dulu juga sering nih ada coretan di sini, tapi udah dihilangin. Tuh. Emang lumayan banyak ornamennya ya. Tuh di sini tuh dulu juga banyak nih. Dulu di sini pernah ketemu baterai handphone. Gitu. Ini karena bangun tidur rame banget. Jadi gue coba bikin penjelasannya ya. Semoga gue ngomongnya nggak belibet biar lo pada ngerti. Jadi kalau kejadian kayak gitu tuh udah dari gue SD. Jadi gue tuh udah nggak kaget lagi sebenarnya, emang udah biasa dari gue kelas 5 SD, which is dari pertama kali gue itu menstruasi. Jadi itu muncul setelah pertama kali gue menstruasi. Jadi awal kejadiannya itu di rumah gue tuh banyak banget barang hilang. Banyak banget. Jadi bener-bener sebanyak itu. Kayak misalnya gue ngaji kan gurunya datang ke rumah. Nah, si guru gue itu tiba-tiba sendalnya tuh hilang, tapi cuma sebelah. Nah, terus si sendalnya itu ketemu di atas lampu gantung di rumah gue, jadi nemplok di situ. Padahal tuh lampu gantung itu tuh ada di tempat sebelah gue ngaji, jadi kalau ada orang ngelempar harusnya kita ngeliat kan. Itu tuh di ruang tamu, dan gue ngaji di ruang tamu dari tadi. Tapi tiba-tiba tuh sendal ada di sana. Awalnya tuh kayak gitu, yang receh-receh. Sampai akhirnya dari receh-receh kayak gitu itu melonjak sampai akhirnya gue itu nggak bisa sekolah selama 3 bulan karena setiap gue mau sekolah buku gue hilang, ketemu di rumah tetangga, seragam gue hilang, sampai gue
paling parah gue pernah waktu SMA, gue ke sekolah biasa dong, pakai baju putih sama rok abu kan. Tiba-tiba sorry tapi daleman gue hilang, jadi gue nggak pakai di sekolah. Untungnya satu sekolah udah paham problem gue sama begituan, jadi gue dipinjemin jaket sama guru gue. Terus akhirnya guru BK gue nelfon mama gue kan, "Bu maaf ini Anggi BH-nya hilang." Terus mama gue seperti biasa nganter barang-barang yang hilang lagi ke sekolah. Nah habis itu pas guru gue bawa itu daleman ke gue sekalian buka jaket yang tadi udah dipinjemin dong. Tebak, seragam gue yang putih itu ikutan hilang di dalam jaket. Tapi dasi gue masih nyantol, kan pakai dasi tuh kalau hari Senin, dasinya masih ada, seragamnya hilang. Sampai guru gue itu ternganga-nganga kayak, kok, karena guru gue itu sebenarnya udah banyak yang tahu, cuman si guru BK ini mungkin agak skeptis gitu ya. Terus gak lama kemudian, lo tau nggak BH gue ketemu di mana? Tebak, BH gue ketemu di ruang kepala sekolah. Lo bayangin. Untungnya si kepala sekolah itu udah bestie banget sama orang tua gue, kayak di satu sekolah itu kepala sekolah gue yang paling support gue, kayak bener-bener ngertiin banget kalau misalkan pagi-pagi gue bilang, "Pak sorry saya agak telat karena kunci mobil hilang, karena ini hilang, karena itu hilang," gitu. Ngomong-ngomong soal kunci hilang, ini sering banget semua teman gue rata-rata ya, kalau pernah main ke rumah gue pasti kuncinya hilang. Dan ketemu di rumah tetangga, gue ada bukti chatnya tahun 2021 kalau kunci teman gue tuh hilang. Terus gue tuh ada feeling kayaknya di rumah tetangga. Akhirnya gue ngetok-ketok tetangga itu malam-malam. Akhirnya emang bener-bener ketemu di rumah tetangga gue, yang dimana kayak, kok bisa? Nah untungnya juga sekomplek udah tahu masalah gue. Nanti gue lanjutin ceritanya ya, tapi ini gue spill dulu bukti chatnya tahun 2021.